Inna tak temenin ingsun Allah itu jakalna itu tidak begitu menciptakan Allah fi a'naqi ing dalem pira-pira gurune anak jamaah kata fi a'naqi ing dalem pira-pira gurune supaya diuben nang neraka nggih teng neraka niku gambaran rata-rata ulama niku wis kula cerita sing rata-rata ulama seperti kemarin kalau hanya memprioritaskan ini satu proses supaya anak-anak itu ingat lagi. Rata-rata lama itu gambar yang merokoknya terus sirah tangan, nopo, cinta jalan di anak itu nopo, ada nanti. Tangan itu dia tugem marilai tangan di salah nopo, terus juga bentuk tangan itu pada hilal akon kalau paham terus nyata sirahnya jangan terus yang penjara nyata dua tahun ini lama nyata jadi dalam posisi di belakangnya terusnya malah kalau kiai rokok istilahnya di belakang rokok posisinya pun malam ini kalau dia itu orang ajaran itu sebenarnya orang akal di belakang itu posisinya pun boleh terbang itu jadi ini sedekahnya itu malah istilahnya tiang orang ajaran di belakang nah terus batuk itu bunyi sositik jadi kalian sing hafal Quran misalnya ini jadi Quran itu walau kan yang diwilah lawa jadi dilakukan kasih ngomong Quran lama Allah mesti banyak pertentangan artinya antar ibadah antar baca tidak salah terjadi salah Rahman dan dengan yoroful mujrimuna bisimahu fayuqadu bin nawasin walakam yorofu iso dikenali sopa al-mujrimun kira-kira mungkin dosa soben ngene akhirat orang maksa yorofu iso dikenali sopa al-mujrimun kira-kira mungkin dosa oleh dikenali lewat Allah bisimahu melawan alamat-alamat mujrimun seharusnya dikenali diidentifikasi fayuqadu bin nawasin walakam fayuqadu mengatakan Allah apa binawas iklan berokok berguna walakam nanti rokok gelamaan berguna dikumpul oleh apa? Gelamaan dan di posisinya ya kan jangan saya buat ini mulai semua tuh di posisinya pokok kaya berat melalui wapun ajaran di duduk netral itu posisinya mulai ini jadi fayuqadu binawas apa? Walakam terus sapaan ini seperti itu. Lah sapaan itu nunggu indikasi kalau bahasa nunggu alam. Terus dengan nabi dengan orang masa semua nabi jadi saksi atas umat. Di nabi memilih ini umat yang benar ini orang benar. Dan mulia ini beda kan? Berkoyo orang pun mujrimuna bisi. Ini disebut Quran yaumatab yang wujudu wa taswat dunapa wujud. Tidak ada yang soleh banget itu pagar banget. Nah setengah soleh itu setengah redup. Nah soleh rapatan itu lah kelim. Terus wa taswat wujud yang dosanya ada di wajib itu. Sebab itu nanti nabi-nabi kita ini gampang. Mereka menenten di sima. Ini nabi yang saya sima di min adaris sujud. Jadi nak wong apik ning wajahe ora bekas adaris sujud. Kula nu berkali-kali mimpi saking seneng Quran. Kula bayang wong hafal Quran itu raine makan, sirahe dimakan sampai tangannya sampai sedikit ada. Mungkin setengah hati ini namun wonten 1-2 ayat itu klik-klik sesuai kapasitas masing-masing. Dan saking nur ini mungkin Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi itu ngertos di umat ini. Jadi itu yang disebut Quran yauma tarul mu'minina wal mu'minatin yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya aku nak bina apa? Nur. Ning gone dina kiamat dina sing wong mukmin mukminat yas'anuhum
baina aydihim wa bi aymanihim. Wong arep yo nur, wong guru yo wonten. Lah ketika wonten nur iki termasuk wong gak tau nek iki umatku sing loyal, iki umatku sing bener. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaisa lawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an la dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, jangan santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubaya, atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan. Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh.
Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye. Kowe ape dadi pangeran, kamu kok mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya tidak bisa apa-apa Anda kan, dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang riman, yang enggak poligami. Ya tidak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus, ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh sama-sama orang gitu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut tuh, karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami.
Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi. Ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan kenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan menganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wanahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga supaya kita semua baca ayat itu fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna subabnal ma'a subba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz amma itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sobabnal ma'a sobba. Thumma syaqaqnal ardo syaqqa. Fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda.
Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawal lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Nah, jadi itu teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nurus Salim atau Gus Baha, dimana dalam video kali ini adalah video dari Gus Baha yang sudah lama sekali, karena di situ Gus Baha masih sangat muda, dan ini termasuk salah satu video yang sangat langka yang bisa kita temukan, karena memang ini ya langka, dan pada saat momen-momen tersebut memang belum banyak yang menggunakan kamera untuk merekam Gus Baha, dan ini tidak bisa ditemukan di semua channel yang ada di Gus Baha, tidak semuanya, dan ini memang langka, dan alhamdulillah kita temukan, dan itu menjelaskan mengenai beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah gambaran bahwa neraka itu sampai dicontohkan oleh Gus Baha, posisi manusia itu seperti orang digiring ke penjara. Posisinya seperti squat jam, tetapi selalu menunduk, itu tidak ke atas, dan itu sehingga bisa digelindingkan, sehingga kata-kata orang terdahulu itu digelundungke mareng neraka itu, karena ya memang posisinya hampir bisa digelindingkan karena seperti squat jam itu, dan tadi yang seperti yang dicontohkan oleh Gus Pak tadi. Kemudian yang kedua, bahwasanya kelak di akhirat itu para nabi akan menjadi saksi bagi para umatnya, dan para umat nabi mencari syafaat pada para nabi. Namun hanya Rasulullah Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat bagi umatnya, dan semoga kita termasuk diakui sebagai umatnya kelak. Dan ini kemudian videonya kan hanya beberapa menit ya, hanya sekitar 5 menit yang video langka tersebut, yang pada saat Gus Bah masih sangat muda. Kemudian kita lanjutkan mengenai kunci bahagia selama dunia akhirat, yaitu video reaction kita juga tentang Gus Bah, dan yang membahas mengenai keistimewaan keridhaan Allah kepada umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dengan hal-hal yang sederhana saja, yang bersifat keseharian saja, karena kita umatnya Rasulullah, itu bisa menjadikan kita sebagai waliullah. Nah, beberapa poin penting yang bisa kita catatkan dalam ngaji bersama dengan Gus Bah kali ini, yaitu bahwasanya sungguh-sungguh Allah itu sangat ridho kepada hambanya yang makan, minum, menginjak buminya Allah dengan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak hal dalam keseharian kita di mana asalkan kita ridho maka kita bisa menjadi waliullah, termasuk ketika makan, minum, dan kegiatan harian lainnya. Asalkan kita ridho maka Allah pun akan ridho dengan kita. Kemudian menggauli, bahkan sampai ini ya, sampai menggauli atau berhubungan intim dengan istri itu bisa menjadi bernilai ibadah dan bisa dikatakan sebagai sedekah. Nah, akan berdosa sekali jika kita ngaji itu karena pesanan kelompok tertentu, dan tadi Gus Bah sampai agak-agak marah ya bukan marah sih, maksudnya tegas di situ bahwasanya ngaji itu untuk semuanya, dan akan berdosa sekali jika kita ngaji karena pesanan kelompok tertentu. Kemudian banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100% tidak peduli siapapun atau kelompok manapun. Nah, Allah itu adalah zat yang menciptakan kamu bisa makan. Pengertian yang sangat sederhana namun sangatlah tinggi nilai tauhidnya. Kemudian Islam terbaik itu ya yang nyantai-nyantai, yang ngopi-ngopi, yang sering makan-makan, damai keseharian hariannya itu, dan karena damai kesehariannya itu ya itu artinya ridho terhadap ketentuan dari Allah, dan kalau kita ridho maka Allah akan ridho. Kemudian termasuk sebagai ayat-ayat Allah kita itu bisa tidur. Imam Ghazali bahkan sampai menyatakan bahwa suatu saat ibadah terbaik umat akhir zaman adalah tidur, karena dengan tidur maka menjadi salah satu cara untuk menghindari maksiat. Kemudian tidak ada yang pasti adalah ketentuan Allah. Tinggal ridho saja dengan kehendak Allah, maka Allah akan ridho terhadap kita. Kemudian tauhid sejati, selama kita hidup kita tidak tahu apa-apa. Kita
tidak tahu cara untuk hidup, kita tidak tahu cara untuk bernafas dan lain-lain. Kita juga tidak punya kuasa apapun bahkan terhadap diri kita sendiri. Maka ridholah atas semua kehendak dan takdir Allah, maka Allah akan ridho terhadap kita dan kita bisa menjadi waliullah karenanya. Kemudian suatu hal yang mubah mempunyai nilai ibadah atau kebaikan, karena dengannya berarti apresiasi bahwa kita tidak melakukan tindakan yang haram. Maka jika melakukan ibadah itu berarti mempunyai dua kebaikan sekaligus. Yang pertama kebaikan karena ibadah itu sendiri, dan yang kedua adalah dengan melakukan ibadah maka di saat itu juga berarti tidak melakukan maksiat. Bahkan sholat itu bisa lebih baik daripada tidur. Itu bukan berarti tidur itu buruk. Tidur baik karena dengan tidur maka kita tidak melakukan maksiat, tetapi sholat lebih baik karena mempunyai kebaikan yang lebih banyak, di mana di dalam saat yang sama melakukan ibadah, di saat itu juga berarti menghindari maksiat. Kemudian ridholah atas semua keseharian dalam hidup kita, maka Allah akan senang dan ridho atas kita. Ini yang paling penting. Dan jika kita ingin dibaiki oleh orang lain, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Begitu juga jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka ridholah atas semua kehendak dan ketentuan dan takdir Allah terhadap diri kita. Itu saja teman-teman, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berarti dan menjadi bekal hidup untuk kita, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Semoga menjadi semangat bagi kita, bahwasanya kita semoga senantiasa istiqomah untuk ngaji bersama dengan Gus Baha. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada apa bisa komentarkan di kolom komentar, dan mohon maaf ini tetap kita banyak yang komentar di channel kita bahwasanya kenapa sih wajahnya selalu muncul gitu ya. Itu karena ketentuan untuk menghindari copyright dari YouTube, agar kita itu bisa bahwasanya konten ini bisa menjadi konten reaction gitu, dan kemudian agar syiar kita bahwasanya Gus Baha, ngaji kita dengan Gus Baha bisa terus berlanjut. Kalau nanti ada apa-apa, kalau misalkan kena copyright itu kan eman-eman ya kan kayak gitu. Kemudian itu untuk mensiasatinya kita tetap harus muncul di layar YouTube kita ini bareng dengan Gus Baha itu. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan dengarkan dengarkan mawon yang Gus Baha ngajinya, dan tak usah ya kalau misalkan mau diperbesar juga bisa diperbesar, nanti dikhususkan ditampilkan di Gus Baha-nya saja. Itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf sekali lagi, semoga berkah dan berkahi untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.